Negeri bersama iStudent Plus. Halo semua sahabat iStudent Plus. Kenalkan nama aku Cindy dari iStudent Plus. iStudent Plus adalah agensi pendidikan yang berfokus untuk membantu pelajar Indonesia untuk mewujudkan mimpi mereka ke luar negeri, tepatnya sekolah luar negeri. iStudent Plus sendiri berdiri di tahun 2020 di Sydney, Australia, dan sampai saat ini kami sudah membantu lebih dari 100 pelajar di Indonesia dari berbagai wilayah. Kami juga bekerja sama dengan lebih dari 100 instansi dari berbagai negara, Australia, Malaysia, Jepang, dan Cina. Instansinya apa aja sih? Universitas, vocational school, dan sekolah belajar bahasa. Ditambah lagi, iSunPass itu berlisensi resmi sebagai edukasi agency di Australia, Cina, Jepang, dan Malaysia. Lalu apa sih yang membuat iSunPass itu spesial dari yang lain? Kami membantu bukan hanya dari pendaftaran, tapi juga membantu dari persiapan, pendaftaran, pembuatan visa, dan juga persiapan sebelum keberangkatan. Dan untuk di Australia sendiri, kita juga membantu setelah keberangkatan, seperti akomodasi, adaptasi, dan lain-lain. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu, iStudent Plus bukan hanya mendampingi pelajar, tapi kita juga mendampingi instansi dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Kita sering melakukan workshop, seminar, dan juga event-event untuk mendidik pelajar-pelajar di Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut tentang sekolah ke luar negeri. Jadi, kalau kamu memang punya mimpi untuk ke luar negeri, yuk bareng-bareng sama Asin Plus. Di video ini aku mau menjelaskan lebih lanjut layanan utama dari S Plus dan bagaimana sih kita membantu pelajar-pelajar dari Indonesia untuk mewujudkan mimpi mereka ke luar negeri. Yuk kita explore. Pertama, kita melakukan konsultasi pendidikan. Konsultasi pendidikan bukan berarti kita hanya memberikan informasi tentang sekolah, tapi kita juga membimbing lebih lanjut. Kamu itu bakalnya di mana? Kalau memang kamu bingung mau kemana, kita juga kasih guide. Kamu baiknya sekolah di mana, atau mungkin jurusannya apa, dan juga sesuai dengan budget yang memang kalian ada. Jadi kita bakal rancang plannya dari awal sampai akhir ya, bersama orang tua kamu yang pastinya. Kedua, kita juga melakukan persiapan bahasa. Nah, di sini kalau kamu memang mau datang ke Australia, biasanya kan memang harus persiapan bahasa Inggris. Misalkan kalau kalian pengen ke Jepang, kita juga ada persiapan untuk bahasa Jepang sendiri. Jadi di sini kita akan memberikan tips lebih detail bagaimana untuk persiapan IELTS misalnya atau JLPT ataupun HSK. Ketiga adalah school enrollment. Yang pasti di sini kita bakal mulai fokus dengan requirement untuk mendapatkan kesempatan ke universitas favorit. Karena setiap universitas pasti beda-beda ya requirementnya. Nah, jadi di sini kita bakal mulai guide kamu apa aja yang perlu kamu siapin, nilai-nilainya harus berapa, dan yang pasti kemampuan bahasa kamu itu harus sampai mana untuk bisa masuk ke sekolah favorit kamu. Keempat, visa assistant. Di sini kita bakal mulai fokus dengan persiapan pembuatan visa. Ini bakal sedikit mirip dengan school enrollment, tapi ini ditujukan kepada imigrasi dari negara yang memang kamu mau pergi sekolahnya ya. iStudent Plus sendiri punya kerjasama dan direct informasi dari imigrasi Australia karena memang kita berlisensi resmi untuk membantu anak-anak dalam hal proses imigrasi. Jadi kalian nggak perlu pusing dan proses ini very straightforward dan kita mau make sure semua anak-anak yang memang menggunakan jasa kita itu nggak bingung. Kelima, pre and post departure support. Untuk anak-anak biasanya apalagi yang belum pernah keluar negeri, yang pasti bakal deg-degan ya, harus pergi ke luar negeri, sekolah di tempat yang baru. Nah, di sini kita akan membantu anak-anak untuk make sure mereka semua itu ready ya. Kita harus persiapkan dokumen apa aja yang perlu dibawa, baju-bajunya sesuai dengan musim, juga persiapan akomodasi sebelum kalian nyampe udah tahu tempat kamar kalian di mana, apa aja yang perlu kalian bawa dari Indonesia misalkan. Dan juga setelah post departure, kita juga akan membantu anak-anak untuk beradaptasi lebih lanjut seperti pembuatan bank, pengertian dalam pembuatan teks misalnya di Australia, dan juga untuk networking yang misalnya seperti beradaptasi dalam orientasi di sekolah. Jadi kalau memang kalian ada pertanyaan lebih lanjut, yang pasti kita bisa bantu. Yang keenam, akomodasi. iStudent Plus juga akan membantu untuk memilih akomodasi yang bukan hanya nyaman, tapi juga aman dan sesuai dengan anggaran kamu.
kamu. Dengan begitu, kamu bisa langsung fokus dan beradaptasi dengan kehidupan baru kamu di luar negeri. Nah, itulah 6 layanan utama dari iStudent Plus. Di sini kami siap membantu dan mendampingi anak-anak dari Indonesia dengan dukungan yang menyeluruh. Kami berharap setiap orang tua dan anak-anak pelajar-pelajar Indonesia nggak perlu bingung, bahkan takut untuk pergi ke luar negeri. Kita bakal membantu dan berharap bisa membantu semua pelajar Indonesia untuk meraih mimpi mereka ke luar negeri. Bye for now. Step by step gimana Student Plus membantu kamu kuliah di luar negeri. Hari ini aku mau menjelaskan lebih detail bagaimana Student Plus membantu pelajar Indonesia untuk persiapan kuliah ke luar negeri. Yang pertama, konsultasi awal. Di konsultasi awal ini kita akan diskusi minat kalian di mana, pengen ke negara mana, dan tujuannya ke luar negeri itu apa. Nah, dari diskusi ini kita akan memberikan rekomendasi terbaik sesuai dengan minat dan juga anggaran yang memang sudah disiapkan. Kedua, pemilihan jurusan program dan kampus. Nah, setelah cocok, kami akan membantu menentukan kampus-kampus apa sih yang bagus dan program yang tepat. Kita biasa akan memberikan beberapa pilihan, sehingga kalian sendiri juga akan dapat sedikit gambaran mana sih yang sesuai dengan passion dan tujuan kalian. Ketiga, aplikasi dan pengumpulan dokumen untuk sekolah. Nah, di sini tim iStudent akan memberikan checklist ke kalian dan kita akan memulai memberikan persiapan. Proses aplikasinya tuh bagaimana? Mulai dari pengisian formulir hingga memastikan dokumen kamu itu lengkap sampai akhirnya kamu bisa menerima offer letter dari universitas. Step 4, penerimaan offer letter dan COE atau Confirmation of Enrollment. Nah, jika aplikasi kalian udah keterima nih dan kalian udah lihat offer letternya, biasanya tim kami akan memberikan penjelasan tentang offer letter itu sendiri dan apa aja poin-poin yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini kita juga akan memberikan gambaran tentang pembayarannya, jadwal-jadwalnya gimana. Kalau udah oke, barulah kalian tanda tangan dan kita akan memberikan invoice, jadi kalian bisa melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, biasanya baru sekolah akan memberikan confirmation of enrollment. Step 5, pengurusan visa. Tim kami di sini akan mendampingi lagi untuk pengurusan visa. Kami akan pastikan seluruh dokumen dipersiapkan dengan baik hingga visa kamu bisa disetujui. Step 6, pre-departure briefing dan akomodasi. Sebelum keberangkatan, Asun Plus Team juga akan memberikan pengarahan apa aja yang perlu kalian persiapkan, apa aja yang perlu kalian mengerti ya, kehidupan di luar bagaimana, termasuk juga dampingan dalam memilih akomodasi. Step 7, kedatangan dan orientasi. Nah, ini adalah the most exciting part ya, karena kalian udah nyampe di negara tujuan. Di sini kita juga akan tetap mendampingi kalian. Kita akan memberikan penjelasan lebih lanjut, persiapan untuk orientasinya, pengecekan dalam akomodasi kalian udah oke apa belum, dan juga apa aja yang memang perlu kalian persiapkan lagi, misalnya seperti pembuatan bank, pembuatan tax account, dan misalnya kartu transport. Nah, kalau di Australia itu ada namanya OPAL. Step 8, after support dan pendampingan selama sekolah. Ini adalah step yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya karena setelah kalian udah nyampe ke negara tujuan dan udah mulai sekolah, bukan berarti kalian 100% bisa ngikutin atau bisa bagus langsung di sekolahnya ya. Ada banyak anak-anak yang masih perlu dan butuh dampingan. Di sini kalian bisa langsung hubungi agensi kita dan tim kita biasanya bakal langsung bantu. Apa aja yang bisa kita bantu? Bisa aja kita minta extra study guidance dari universitas atau instansi yang memang kalian udah daftar. Kita juga bisa minta extra tutor, di mana itu memang disiapkan dari sekolahnya ya. Di sini kita juga bisa membantu. If you want to change your course, kita bisa ganti kursnya apa dan sebagainya. Setelah itu, kalau misalkan kalian udah lulus, kita juga membantu lebih lanjut lagi persiapan untuk visa selanjutnya seperti graduate visa, work visa, sponsor visa, dan banyak hal lainnya. Selain itu, misalkan kalau kalian udah di Australia, ada lagi yang namanya persiapan untuk misalkan mau kerja part-time. Kita juga bisa bantu kalian supaya sure kalian follow the guideline dan requirement based on the current regulation required for student visa misalkan. Itulah gambaran dari proses step by step dari Indonesia ke luar negeri. Mulai dari konsultasi, pendaftaran, pengurusan visa, pre-departure, akomodasi, semuanya akan kami bantu. Dan yang pasti, karena kami percaya perjalanan studi ke luar negeri itu harus terarah, terstruktur, dan pastinya mudah kalau kalian punya partner yang tepat seperti Asun Plus. Kuliah ke luar negeri
bersama iStudent Plus. Halo semua sahabat iStudent Plus, kenalkan nama aku Cindy dari iStudent Plus. iStudent Plus adalah agensi pendidikan yang berfokus untuk membantu pelajar Indonesia untuk mewujudkan mimpi mereka ke luar negeri, tepatnya sekolah luar negeri. iStudent Plus sendiri berdiri di tahun 2020 di Sydney, Australia, dan sampai saat ini kami sudah membantu lebih dari 100 pelajar di Indonesia dari berbagai wilayah. Kami juga bekerja sama dengan lebih dari 100 instansi dari berbagai negara, Australia, Malaysia, Jepang, dan Cina. Instansinya apa aja sih? Universitas, vocational school, dan sekolah belajar bahasa. Ditambah lagi, iSunPass itu berlisensi resmi sebagai edukasi agency di Australia, Cina, Jepang, dan Malaysia. Lalu apa sih yang membuat iSunPass itu spesial dari yang lain? Kami membantu bukan hanya dari pendaftaran, tapi juga membantu dari persiapan, pendaftaran, pembuatan Di visa, grup Mas ada yang tanya Mas, kayak ada yang punya nomor lalu towing. keberangkatan. Dan untuk di Australia sendiri kita juga membantu setelah keberangkatan, seperti akomodasi, adaptasi, dan lain-lain. Nah, selain itu kalian juga harus tahu, iStudent Plus bukan hanya mendampingi pelajar, tapi kita juga mendampingi instansi dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Kita sering melakukan workshop, seminar, dan juga event-event untuk mendidik pelajar-pelajar di Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut tentang sekolah ke luar negeri. Jadi, kalau kamu memang punya mimpi untuk ke luar negeri, yuk bareng-bareng bersama Asin Plus. Oke, halo, selamat siang teman-teman. Em, Sebentar ya, aku coba setup PowerPoint-nya. Oke, udah ada beberapa yang join ya. Kita langsung mulai aja ya mungkin, biar lebih mudah, biar apa? Kita nggak waste time lah intinya. Oke, thank you so much semuanya udah join pada siang hari ini. Kita dari iStudent Plus hari ini akan eh, discuss ya atau kita akan ngobrol-ngobrol soal education pathway setelah WHV. Mungkin ada teman-teman di sini yang lagi melaksanakan WHV gitu ya di Australia atau mungkin teman-teman yang masih di Indonesia dan mau melanjutkan studi di Australia gitu. Nah, hari ini aku sama Cindy, kita dari iStudent Plus akan discuss tentang beberapa hal. Selain tadi kan judulnya aja nih. Ini nanti kita akan 1,5 jam ke depan kemungkinan ya akan bahas soal visa update. Itu akan di bagian kedua. Jadi nanti akan ada dua bagian. Pertama adalah untuk syarat-syarat apa aja sih yang harus disiapkan, terutama untuk visanya di approve itu biasanya mesti nulis genuine student statement itu seperti apa. Jadi itu sesi yang pertama. Terus nanti kita akan discuss dikit mungkin soal career opportunities-nya ada di bidang-bidang apa aja. Baru nanti bagian kedua kita akan membahas soal visa update. Yang ini merupakan informasi paling penting ya teman-teman karena setiap tanggal 1 Juli di setiap tahunnya di Australia itu pemerintah Australia akan mengupdate regulasi terbaru terutama soal visa gitu. Jadi ini bakal bagus banget buat teman-teman yang akan plan studi di Australia soon atau yang ingin melanjutkan dari WHV ke student visa tadi, oke ya. Nah, mungkin kita akan bahas dulu soal iStudent Plus sendiri dulu ya, buat yang belum kenal. Mungkin ada yang udah pernah join webinar kita sebelumnya, atau ini yang pertama kali gitu ya. Em, ini kita adalah student agency yang memang udah 5 tahun lebih berkecimpung di dunia student agency ini, terutama buat bantu student atau calon student untuk kuliah di Australia. Sebetulnya kita ada bisa bantu juga di negara-negara lain. Mungkin tadi ada nonton video kita sekilas ya. Cuman karena ini memang banyak fokusnya di Australia gitu. Dan kita udah membantu ratusan clients juga so far. Dan kita ada English course juga yang mungkin teman-teman bisa belajar buat mempersiapkan IELTS-nya gitu ya. Dan apa sih detailnya untuk apa yang kita bantu? Jadi kita bisa bantu dari school enrollment-nya memilih sekolah apa yang bagus buat kalian. Terus juga
membantu mempersiapkan visa kalian, dokumennya apa aja, terus juga English preparation tadi udah dikasih tahu juga gitu ya, dan terutama juga kalau semuanya udah clear, kalian perlu persiapan apa aja sih sebelum dan setelah sampai di sini gitu ya, atau pre and post departure. Dan perlu diketahui juga konsultasi sama kita tuh free, teman-teman. Jadi ada mungkin agensi-agensi lain yang apa ya mencantumkan biaya untuk konsultasi aja gitu. Sedangkan kalau kita mah gratis gitu. Jadi ini merupakan value yang lumayan membantu ya buat teman-teman semua mempersiapkan kuliah di Australia. Oke, nah biasanya karena kita ngebahas soal persiapan studi. Oh, by the way, aku lupa deh. Aku lupa ngasih tahu kalau nanti di sesi ini kita bakal ada sesi Q&A atau sebelum sesi Q&A pun teman-teman udah bisa naruh pertanyaannya di kolom komentar gitu. Jangan malu. Nanti ada tim kita juga yang akan membalas gitu ya. Eh, yang bisa dibalas dulu gitu. Tapi kalau nanti perlu yang lebih detail, nanti kita akan em, apa namanya discussnya itu lebih di pas sesi Q&A itu gitu. So feel free to ask any questions dan kalau bisa selama sesi nanti di mute ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang bocor, aku akan mention namanya biar ngeh. Oh ini kadang nggak ngeh kan gitu. Bisa nggak dimatiin dulu gitu. Jadi nothing personal ya, cuman buat ngingetin aja. Jadi pada enak aja sih buat semuanya. Oke, nah ini adalah step by step yang kita biasa lakukan sama klien kita. Ini perlu diketahui juga supaya teman-teman yang masih awam itu mengerti gitu. Prosesnya apa aja sih sebetulnya. Jadi pertama tuh ada konsultasi awal di mana mungkin kalian masih pengen masih ragu-ragu, masih belum tahu apa ya sebetulnya yang harus aku siapin gitu. Mungkin kita akan bahas soal goalsnya apa dulu, opsi-opsinya apa aja gitu ya. Terus nanti kalau udah clear, oh iya, aku baru misalnya lulus SMA Kak, aku hobinya misalkan bantu orang tua aku di bengkel misalnya gitu, pertukangan. Kira-kira apa ya bagusnya gitu. Terus oh apa ya? Jadi ntar kita bahas di sana, terus kita lihat oh ternyata kamu tuh cocoknya carpentry misalnya, atau engineer, atau hal-hal yang memang berhubungan ke sana. Atau mungkin ada yang hobi masak, kita pakai masukin masak, ada yang perlunya kesukaannya adalah education, nanti kita arahin ke education juga atau hospitality gitu. Nanti kita masuk ke step kedua yaitu memilih program dan kampusnya berdasarkan background kalian tadi, baru nanti menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dari sekolah, pihak sekolah ya, atau dari pihak visanya juga sekalian gitu ya. Baru nanti apply ke kampusnya, kita submit application-nya, bayar admission-nya gitu ya. Baru nanti ada offer letter, di mana offer letter ini adalah konfirmasi bahwa teman-teman diterima di kampus tersebut. Nah, kemudian kalau udah diterima, baru kita proses visanya. Nah, di sini juga ada beberapa dokumen yang udah kita siapin kan di awal gitu ya. Baru nanti ada kita masukin visa dokumennya, aplikasinya gitu ya, kita submit dan nanti kita kalau udah terima visanya, kita akan mempersiapkan keberangkatan kalian. Jadi apa-apa aja misalnya kita bisa suggest area mana sih dekat kampus kalau kalian mau tinggal di sana. Atau Kak, aku harus nyiapin apa aja nih untuk transport, untuk makan, kira-kira sebulan berapa. Pasti kan misalnya ada orang tua kalian yang mau prepare biayanya, itu masuk ke pre-departure gitu ya. Nah, ketika udah sampai, kita akan support kalian during study kalian ya, baik dari bidang akademinya atau bidang administrasinya. Jadi misalnya pembayaran uang kuliah atau term payment gitu ya, itu kita juga bisa bantu sampai kalian nanti lulus kuliah dan mungkin pengen extend lagi studinya atau pengen extend visanya ke visa tertentu, kita akan bantu juga untuk perjalanan kalian selanjutnya gitu. Nah, ini pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan ya, terutama untuk orang-orang yang belum memahami persyaratan apa aja nih buat kuliah di Australia gitu.
Currently kita dari sesi screening di awal itu ada sesi CV gitu ya, screening CV kalian. Nah, buat yang masih baru lulus SMA mungkin masih bingung nih gimana cara nulis CV. Nanti kita kasih detail kalian, contoh juga gitu ya, biar kalian bisa isi lebih detail seperti apa. Kita akan guide juga. Kemudian sertifikat ijazah gitu ya dan transkripnya kalau perlu diperlukan. Kita juga akan meminta ini sebagai preparation dokumennya. Of course, paspor gitu ya, national ID. Kalau nggak ada, kalau masih baru lulus SMA, mungkin bisa family card gitu ya. Terus English Certificate, IELTS dan PTE ini yang paling penting juga teman-teman, yang mungkin banyak orang-orang kesulitan buat mendapatkan skor tertentu dan nanti kita akan bahas in detail juga ya. Em, kenapa ini penting? Terutama karena ada perubahan dari segi eh, syarat untuk visa di Australia gitu ya. Nah, poin selanjutnya adalah genuine temporary entrant GTE atau genuine student statement atau GS statement. Nah, ini kita akan bahas lebih detail lagi ya after this dan nanti aku juga pengen bahas sama Cindy karena Cindy juga yang sering berkomunikasi dengan apa ya student-student kita terkait dengan GS statement ini gitu loh. Karena ini sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan kalian untuk apply visa gitu ya. Terus juga nanti kita di dalam sesi ini akan menyebutkan apa namanya term atau sebutan offshore sama onshore gitu ya teman-teman. Kita akan sering menyebutkan itu. Jadi sebagai background aja, onshore itu artinya orang-orang yang apply visa dari Australia. Sedangkan offshore itu dari luar Australia gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kita akan sering mention ini dan kemungkinan ada teman-teman datangnya dari backgroundnya WHV dulu, artinya udah di Australia dan artinya onshore gitu ya, mau pindah ke Sunung Visa, jadi kita bilangnya onshore. Nanti kalau ada teman-teman dari Indonesia yang baru belum pernah ke sini dan apply dari Indonesia, namanya offshore. Nah, kemudian balik lagi ke sini tadi, kita juga akan bahas soal sponsor atau financial preparation yang ini juga banyak berpengaruh kepada application kalian nantinya di student visa gitu. So far kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu, terutama oh udah ada ternyata. Sorry, aku baru lihat ini guys. Bagus nih, ini udah ada pertanyaan. Nanti kita akan bahas in detail kalau memang perlu dibahas gitu ya. Nah, next point is very important, which is how to prepare strong genuine statement. Jadi kan kalau teman-teman lihat sebelumnya aku balik dulu ya sedikit. Ini nih ada beberapa dari dokumen yang perlu dilampirkan itu tuh nggak perlu strategi gitu ya. Misalnya paspor nggak perlu strategi, education certificate nggak perlu strategi, KTP, family card nggak perlu. Tapi yang selain itu perlu banget strateginya. Apalagi namanya GTE gitu ya atau GS kita sering bilangnya juga. Kenapa perlu strategi? Karena ini nih membahas soal kalian, background kalian. Gak hanya soal CV. Jadi bedanya CV sama GS itu, CV itu lebih formatnya kayak mau ngelamar kerja lah, summary aja gitu ya. GS pun summary tapi bentuknya kayak essay gitu. Bisa nanti mungkin sini bisa jelasin berapa panjang sih GS itu, terus juga gimana kita menstrategiinnya gitu ya, apa yang perlu kita tulis, apa yang kita nggak perlu tulis gitu. Nah, aku balik lagi ke next lagi. Nah, ini lebih detail lagi ya. How to prepare a strong GS statement. Nah, kenapa kita perlu build a strong one? Karena memang kita harus clearly explain tadi ya, kenapa kita mau kuliah di Australia. Jadi salah satu syarat buat student visa, teman-teman. Dan juga buat masuk ke kampus yang kalian mau gitu, mendapatkan offer letter gitu. Nah,
boleh nggak Kak Cindy kasih tahu idealnya itu berapa halaman sih, berapa banyak sih harus kita tulis, terus apa aja yang harus kita cantumkan? Iya, iya, boleh. Bisa Tias. Jadi, tapi sebelumnya aku pengen kasih disclaimer dulu. Semua informasi yang kita kasih di sini ini bersifat informasi umum ya. Jadi bukan merupakan migration advice. Jadi dan setiap kasus cases itu beda-beda. Jadi tergantung kondisi masing-masing applicant. Jadi aku kasih lebih ke general information saja. Nah, di sini GS sendiri mungkin aku bisa explain lagi untuk anak-anak yang mungkin baru mau apply atau sebelumnya udah pernah apply student visa ya. GS itu sama aja dengan GTE. Sebenarnya sama, jadi itu cuma beda term aja. Jadi term dulu itu biasanya GTE, Genuine Temporary Entrant. Tapi sekarang itu dipersingkat dengan GS, Genuine Student. Nah, dan ini perbedaannya memang signifikan karena dulu itu kalau di compare ya perubahannya. Dulu itu kita menulis sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya sampai bahkan ada yang tulis berhalam-halaman. Tapi semenjak beberapa tahun terakhir ini memang ada official yang meminta disingkat, persingkat. Bahkan setiap poin, jadi ada GS itu sendiri sebenarnya ada 5 poin yang memang harus dipersiapin. Tapi di sini kita tulis 4 poin dulu ya. Jadi di sini biasanya setiap jawaban itu kita cuma diminta 1.000 karakter. 1.000 karakter bukan 1.000 kata. Nah, jadi bisa dibilang sangat singkat ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi apply visa, itu biasanya ada jawaban yang memang berapa poin untuk immigration harus tulis tentang kalian. Dan di sini cuma di setiap poin itu cuma bisa menulis 1.000 kata, 1.000 karakter tepatnya gitu ngomongnya. Nah, ya, dan setiap poin-poin itu baru kita compile lagi jadi satu letter, dimana itu juga kita biasanya cuma buatin seperti sekompak mungkin. Nggak ada proper guidance itu harus berapa banyak, maksudnya di letternya harus berapa banyak kata atau berapa panjang atau berapa pendek. Tapi dari pengalaman dan dari banyak cases yang kita udah pernah deal, kita berusaha untuk membuat setiap letter itu sekompak-kompaknya, seminimalisnya gitu ngomongnya. Jadi kita langsung direct to the point daripada yang dulu lebih ke detail-detailnya, sekarang itu lebih ke solid tapi juga detail, jadi lebih compact gitu ngomongnya. Nah, misalkan mungkin bisa dicontoh contoh ya, misalnya seperti yang dulu itu bisa aja kita ngomong lebih ke background kita, sama misalnya bisa aja kita menceritakan lebih banyak tentang kita lahirnya di mana, tinggalnya di mana, dan selain ini kenapa kita tinggal di Australia. Jadi kita bisa buatin jadi kayak cerita dulu ya, yang sistem dulu. Tapi kalau sekarang itu lebih ke to the point. Kita dari sini, kita maunya ini, dan kita ntar mau ngapain gitu, tanpa ada cerita alurnya. Jadi kita lebih direct to the point sebenarnya yang tipe sekarang strateginya. Nah, kalau kita lihat sini, kita lihat ada 4 poin yang memang harus difokusin. Yang pasti pertama adalah background applicant. Di sini juga kita langsung direct jelasin pendidikan sebelumnya apa, pengalaman kerja, minat, sama perjalanan pribadi applicant. Biasanya kita lebih ke detail-detailnya, misalnya sebelumnya kamu udah pernah kerja di mana, misalnya karena kerja ini kita mau jadi sekolah ini, misalnya gitu, to the point aja. Nah, setelah itu poin kedua kita bakal ngomong lebih ke kenapa kita memilih jurusan ini, kenapa student applicant ini enroll ke kursus ini, itu lebih fokusnya ke situ jawabannya. Jadi kita lebih menjelaskan antara jurusan yang dipilih dengan jurusan yang dipilih itu karena pengalaman kah, atau apa tujuan karirnya, atau ada rencana masa depan apa misalnya gitu dari applicant itu sendiri. Nah, setelah itu next itu lebih fokus kenapa ke Australia, kenapa nggak negara lain, lebih ngomongin gitu, kenapa nggak Indonesia misalnya gitu. Jadi di sini lebih jelasin alasan memilih Australia, dan juga kita juga perlu menjelaskan kenapa kita memilih sekolah ini, misalnya specifically kita kenapa enroll ke sekolah ini misalnya. Dan
juga misalnya kita harus lebih ke fokus juga kayak memberikan sedikit comparison kalau kita sebenarnya udah ada do research misalnya karena Indonesia ini ada kursus ini misalnya, tapi aku lebih memilih ke Australia karena apa-apa misalnya gitu, contoh ya. Nah, dan poin terakhir adalah rencana masa depan. Yang pasti di sini lebih menjelaskan bagaimana kualifikasi dari pilihan jurusan ini akan membantu applicant dalam karir jangka panjangnya, terutama kalau udah menyelesaikan studi gitu. Dan fokusnya ntar mau kerja di mana, atau ada karir specifically mau apa levelnya, misalnya mau di bagian kerja apa gitu. Jadi kita harus lebih jelasin. Mungkin ada additional point lagi yang aku bilang tadi ada 5 poin ya. Sekarang aku cuma ngomong 4 poin, tapi biasanya additional point itu biasanya lebih mempertanyakan additional point yang pengen kita mention. Misalnya itu adalah mention tentang kenapa kamu mau lanjutin, misalnya kalau dari applicant of general ya, general biasanya kita lebih menjelaskan sebelumnya student ini udah pernah misalnya udah pernah IELTS, persiapan IELTS atau Inggris, atau kita juga perlu bisa mention tentang kemampuan finance, misalnya support dari family bagaimana. Ada juga misalnya dari working holiday visa, itu juga biasanya kita perlu menjelaskan lagi kenapa dari working holiday visa mau lanjut lagi student visa di Australia. Itu juga kita perlu jelasin. Nah, di sini biasanya ini adalah poin kelima yang perlu ditambah ya dari General JS itu sendiri. Nah, kalau untuk working holiday visa ini bisa kita lihat dari PPT itu sendiri, itu biasanya memang kita harus mention banyak tentang bagaimana pengalaman working holiday visa itu membantu applicant ya dalam memahami minat dan tujuan karir mereka. Banyak cases yang memang dari working holiday visa, karena generally apalagi applicant dari Indonesia yang udah ada working holiday visa itu udah ada S1 di Indonesia. Jadi biasanya kalau udah lanjut lagi balik, biasanya kalau udah lanjut ke Australia itu banyak yang bisa dibilang banyak yang memang enggak related sama S1 mereka. Tapi itu related dengan pengalaman mereka di Australia. Biasa contoh misalkan kalau kamu S1-nya banyak casesnya misalnya ngambil bisnis di Indonesia. Setelah itu tiba-tiba di WHV dia banyak kerja di kitchen ya, atau di bagian childcare. Either way, jadi karena udah ada pengalaman di situ, mereka decide untuk ngambil kursusnya di kitchen, jadi chef. Itu kan nggak related sama sekali ya dengan S1-nya. Jadi kita harus ada sedikit penjelasan. Dan kita juga harus menjelaskan. Jadi kamu dulu sekolah, kamu kerjanya di mana aja di Australia. Ada pengalaman apa yang memang membuat kamu jadi convince kalau memang karir ini yang memang lebih baik daripada lulusan S1 kamu dulu ya, maksudnya kualifikasi S1 kamu. Jadi kita perlu benar-benar menjelaskan bagaimana kursus ini juga yang udah dipilih dari working holiday visa ke kursus ini ntar balik ke Indonesia juga bisa dipakai. Nah, itu juga perlu di-mention. Nah, sedangkan untuk offshore applicant itu ada sedikit different, itu dimana tergantung juga dari applicant sendiri. Ada beberapa applicant, kebanyakan juga yang udah langsung dari lulus SMA langsung kuliah. Itu sangat straightforward. Jadi misalnya langsung bilang aja kan, misalnya kalau SMA tertariknya di mana, interestnya kemana, karena itu mau belajar ini. Tapi ada juga yang misalnya udah ada pengalaman kerja, ada yang udah ada pengalaman kerja, udah ada yang udah pernah sekolah di Indonesia juga. Jadi itu juga kita harus menjelaskan lebih detail bagaimana tujuan akademik sama karir itu satu jalan dengan yang mereka mau kerjain mau pelajari di Australia, dan dengan karir plannya juga entar setelah lulus gitu. Jadi untuk ini aku hanya bilang sebenarnya GS ini sebenarnya sangat penting ya, sangat penting untuk aplikasi visa, karena banyak refusal, visa refusal itu dari GTE sendiri, GS sendiri, dari GS tulisan kamu.
bisa aja dia ngomong, oh karena kamu udah pernah mention ini jadi kita nggak convince kamu itu genuine student. Banyak banget alasannya, banyak banget um, alasan-alasan yang seperti ini dengarannya, karena kamu udah pernah tulis ini tapi kita nggak convince, oke kita refuse. Itu banyak sekali. Jadi GS sangat penting. Dan aku biasanya dari kita sendiri, kita juga biasa membantu student. kita kita ada beberapa, kita selalu memberikan question ke student untuk fill up form. Dan juga kita biasanya selalu kita draft semua GTE GS-nya, letternya. Dan setelah itu kita juga selalu make sure itu match dengan CV kamu, atau match dengan dokumen-dokumen pendukung gitu. Misalnya kalau memang IELTS kamu 5, ya kita tulis di GS-nya juga 5, contohnya gitu. Jadi itu sangat penting. Itu sih. Iya, thank you Cindy. Jadi buat yang masih baru juga dengar um, soal GS, seperti namanya ya teman-teman, genuine student. Nah, kita balik lagi deh. Kenapa namanya genuine student? Karena banyak orang yang apply visa nggak genuine buat jadi student. Niatnya bukan student gitu, niatnya like something else gitu. Pure mau kerja atau I don't know, mau pindah kabur aja dulu gitu mungkin ya. Ada yang kayak gitu dan at some point juga mungkin not smart enough to show yourself that you are genuinely want to study here gitu. So this is very important karena memang dibaca teman-teman, memang ditelaah secara detail gitu ya dari pihak-pihak imigrasi gitu ya. Nah, mungkin next pointnya atau next question gitu ya. Aku berangkat dari yang udah ada sih. Orang datang ke Australia memang banyak pengen dari WHV dulu, pengen kerja segala macam gitu ya. Yang orang nggak tahu adalah long term plan. Mereka cuma datang ke sini, oh ya, em, aku studinya di apa ya, misalnya bisnis sebelumnya. Kalau di sini mau manajemen, lanjutnya misalnya S1-nya bisnis, mau lanjut ke sini S2 atau vocational em, bidang manajemen. Nah, kadang tuh cuman itu aja backgroundnya, tapi nggak long term. Sementara ketika udah datang di sini, oh ternyata hidupnya enak, oh life quality-nya improve, oh they can save money, whatsoever. Nggak taunya pengen extend lagi nih. Nah, ini yang nggak diketahui banyak orang plannya. Kenapa? Karena once you ketika udah berkecimpung di sini, oke, studi manajemen tadi gitu kan. Nggak taunya mau extend, nggak tahu lagi nih step selanjutnya apa. Karena apa? Kenapa ini penting banget? Karena banyak orang yang tidak tahu di Australia itu approval visa itu banyak pengaruhnya dengan industri field industri tertentu gitu loh, atau bidang-bidang tertentu. Misalnya di Australia sekarang lagi banyak dibutuhkan di bidang IT, hospitality, childcare, hal kayak gitu. Sementara yang tadi jurusannya jurusan eh, hukum atau jurusan bisnis, kalau kalian mau extend, ini nih bukan industri yang sedang dibutuhkan di Australia, sehingga visanya nggak bisa extend gitu loh, gagal lah istilahnya. Nah, ini next, sorry ya, ini panjang banget ya. Cuman gimana, mungkin ini dulu deh, overview dulu deh dari sini. Bidang-bidang apa sih sekarang nih yang klien-klien kita sering diskusi ke kita gitu ya, bagus atau enggak, atau potensi sekarang nih seperti apa, sebesar apa potensinya bidang-bidang yang tadi aku mention gitu. Um, untuk potensi bidang-bidang itu memang ini mungkin yang kamu sebelumnya udah pernah mention juga Tiasya tadi, setiap tahun itu 1 Juli selalu selalu ada perubahan di regulasi. Itu juga sama dengan perubahan demand and supply di Australia skillnya. Jadi setiap tahun itu ada alokasi kuota
namanya gitu. Jadi kuota-kuota tahun ini banyak chef yang dibutuhin, dia bakal buka kuota banyak untuk chef misalnya gitu. Untuk tahun depan misalnya, jadi misalnya kalau tahun ini kamu udah plan chef tapi kamu belum daftar, tiba-tiba tahun depan kamu mau daftar tapi udah lewat 1 Juli, kemungkinan chefnya kuotanya bakal lebih sedikit gitu. Jadi banyak perubahan yang memang perlu aware ya sebelum aku kasih sedikit detail informasi gitu. Jadi setiap tahun itu ada perubahan di kuota. Tapi apalagi untuk market Indonesia ini banyak banget yang memang tertarik tertarik dan memang lebih cocok dan banyak yang sukses di field ke health, IT. Health itu misalnya lebih ke healthcare ya, misalnya kayak childcare, aged care, nurse itu sedikit limited karena memang nurse itu ada kualifikasi untuk Inggrisnya memang di require-nya sangat lebih tinggi dari yang lain, jadi sedikit limited untuk Indonesian market. Dan juga banyak yang ke bagian chef juga karena kebetulan itu di working holiday visa. Contoh ini karena udah case yang onshore, banyak anak-anak yang udah ada pengalaman di regional area itu lebih ke kitchen ya. Jadi banyak juga yang memang ngambil lebih tertarik ke chef, akhirnya ke cookery. Ada juga yang recently makin lebih banyak lagi ke bagian, sebenarnya lebih ke bagian construction sebenarnya. Construction itu bisa cover lebih ke bagian engineer, ada juga yang bagian Project carpenter. management. Bener, project management juga. Jadi itu juga udah mulai banyak recently. Surprisingly sangat signifikan perubahannya. Bisa dibilang perubahannya lebih nggak unexpected karena memang sebelumnya banyak anak-anak Indonesia nggak mau ke bagian situ ya karena lumayan berat kerjanya. Tapi sekarang itu banyak yang mulai ngambil ke kursus ini. Jadi patternnya itu bisa kelihatan sangat obvious perubahannya, tapi mungkin memang setiap anak itu memang harus aware. Jadi menurut aku pertanyaan yang pertama selain GS mungkin bisa ditanya juga, misalnya sebenarnya sekarang ini cocoknya apa, bagusnya apa, demandnya di Australia itu skill apa gitu. Jadi ke agency ya, atau ke education consultant gitu, dan bisa kita jelasin lebih lanjut gitu. Oke. Nah, kita kan tadi bahas banyak banget soal work experience sebelumnya di Indonesia, studi background sebelumnya juga, interestnya apa. What about personal journey? Sini. Jadi kayak apakah ada kasus atau contoh di mana dia ngambil suatu jurusan, suatu bidang untuk kuliah gitu ya, tapi nggak related sama sama work experience, kuliah, interest, tapi lebih ke personal journey dia. Dan dengan membawa personal journey dia dimasukkan ke GS tadi, itu dia bisa lulus gitu. Ada nggak sih contohnya? Menurut kamu ngomong personal journey maksudnya work experience atau lebih ke cuma completely interest saja? Anything, mungkin teman-teman bisa jadi pelajaran juga sih. Karena pada nggak tahu kan contohnya apa-apa Iya, aja gitu. Kalau kita kan internally kerja di sini mungkin paham gitu ya. iya benar-benar. Yang lulus gimana, yang nggak lulus gimana. Sebenarnya lumayan banyak ya. Oke, bisa dibilang lumayan banyak. Banyak yang beneran completely. Biasa aku ngomongnya banting setir ya, karena memang nggak relevan sama sekali dengan backgroundnya mereka, kualifikasi edukasi, atau bahkan nggak ada sama sekali di experience, tapi tetap lolos. Bagaimana ya, kita biasanya lebih mempertanyakan lagi, ini pernah ke expose nggak? Expose itu maksudnya lebih ke ada nggak kenalan yang mungkin memang kerja di fieldnya itu. Bisa nggak misalnya kita bisa nggak kamu minta reference, atau mungkin bisa mempertanyakan lebih lanjut detailnya tentang field yang kamu pengen pelajari. Contohnya kita kemarin ada student yang memang mau ngambil konstruksi ya kalau nggak salah. Nah setelah itu dia nggak ada kerja sama sekali di konstruksi, jadi nggak ada background di S1-nya beda, nggak di konstruksi di Indonesia. Saya itu mereka juga waktu di WHV, Working Holiday Visa di Australia, nggak ada background di situ. Cuma
Dia mau ambil karena kebetulan ada teman dia yang memang ngambil di bagian konstruksi. Nah, di sini sebenarnya kemarin waktu kita diskusi tentang pathway-nya, memang biasanya kita selalu memberikan detail informasi tentang industri ini, tapi kita juga mau lebih ke informasi lebih ke sebelum kamu enroll lebih baik cek dulu, double cek lagi, coba cek dulu work marketnya. Karena kan kita nggak tahu ya, karena kan anak-anak bukan semuanya di lokasi yang berbeda-beda, karena lokasi kita base-nya di Sydney, tapi ada beberapa student yang memang base-nya di Perth atau di mana yang memang kita nggak directly face to face ketemu, tapi banyak anak-anak yang memang kita selalu guide, misalnya coba apply job di Perth, atau misalnya kalau memang open untuk kerja di regional selain Perth, coba apply di mana, misalnya di Darwin misalnya, lihat job market yang konstruksi ini bagus apa enggak. Tapi kemarin itu kebetulan karena dia ada teman dia yang memang kerjanya di konstruksi, jadi dia kayak lebih confidence lagi, dia bilang oh nggak apa-apa karena aku kebetulan ada temen gitu. Kebetulan aku ada temen yang memang udah kerja di sana dan memang sering share cerita, dan dia menurut dia itu sangat convincing pathway-nya. Nah, di sini biasanya strategi kita adalah kalau memang anak ini udah ada temen atau udah pernah ke expose sama industri ini, biarpun nggak ada pengalaman atau nggak pernah kerja di sini, kita biasanya minta reference dulu. Oke, kalau memang ada temen, boleh nggak ntar kita tulis ke GS-nya kalau memang kamu ada temen siapa Hmm. namanya, misalnya yang memang udah kerja di sini gitu, yang Iya, memberikan biar informasi. genuine tadi ya. Betul, 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 betul. Dan kadang-kadang juga kita juga kasih sedikit rekomendasi untuk misalkan kalau ada gap, kita juga sebenarnya rekomendasi anak ini, student ini, waktu ada gap between kita apply, sebelum kita apply student visanya atau enroll ke kursusnya, kita minta dia coba kerja, coba dulu kerja, ada Hmm. experience sedikit, jadi kita bisa masukin ke JS-nya gitu. Dan Oke. memang sebenarnya menurut aku itu lebih baik karena dengan dia ada sedikit ke expose tempat kerjanya, jadi dia tahu sebenarnya oke, ini kerjaan konstruksi ya, oke aku bakal belajar tentang ini, jadi lebih prepare menurut aku. Dan ini yang Hmm. selalu memang kita rekomendasikan ke klien, ke Oke. student-student. Make sense. Oke, nih kita udah hampir sejam ngomong serius banget. Eh biar agak refresh sedikit ya teman-teman, kita bikin kuis nih. Jadi kuisnya ini em, untuk yang paling cepat menjawab dengan benar, maka dia bisa memenangkan 50.000 cash. Cashnya apa ya? Maksudnya kayak OVO lah, atau Dana lah, atau bank transfer gitu ya. Ini kan lumayan kan. Ini pengen ngecek juga tadi kan serius-serius gitu kan, pada mantengin kira-kira pada ngerti nggak sih yang dibahas apa, pada ngerekam nggak sih gitu. Nah, di tim kita itu bakal ada yang ngecek jawaban kalian. Jadi siapa yang paling cepat menjawab dengan benar di kolom komentar untuk pertanyaan ini, dia akan menang ya. Oke, udah ready ya? Biar nggak serius-serius amat. Oke, the question is, sebutkan 3 dokumen. Ini tadi udah sering banget, tadi udah berapa ya? 8 apa? 3 dokumen aja, teman-teman, yang harus dipersiapkan untuk apply student visa. Coba deh, taruh di kolom komentar jawaban kalian. Siapa tahu bisa tuh 50.000 di tangan. Lumayan kan buat jajan? Ayo, keep it coming guys. Udah pada semangat nih. Ada lagi nggak? Kita buka 1 menit ke depan. Sambil ini nih, sambil mengetes kalian pada pada Cepet juga nih. ngerekam. Iya ngerekam nggak sih tadi? Gitu. By the way soal rekaman, nanti nggak usah khawatir. Kita biasanya akan upload di YouTube. Seperti webinar-webinar kita sebelumnya juga. Jadi kalau kalian pengen nonton lagi itu boleh. Dan for your information, di webinar-webinar sebelumnya tuh kita bahas materi-materi yang berbeda-beda, teman-teman. Ada yang soal hospitality, ada yang soal childcare, ada yang soal IT, ada yang soal student juga, student experience gitu. So,
would be really helpful buat kalian untuk bisa nonton lagi. Oke, nah kita udah mendapatkan beberapa jawaban ya soal pertanyaan kuis tadi. Nanti kita akan rangkum ya. Kita akan rangkum siapa pemenangnya. Nah, next kita akan bahas hal terbaru. Mungkin belum banyak student agency yang lain melakukan ini, teman-teman. Melakukan apa maksudnya? Memberikan informasi dan bikin webinar untuk student visa changes. This is super important, apalagi ini yang pada planning buat lanjut studi ya di Australia. Mungkin bukan sekarang, mungkin next year. Jadi kalian bisa prepare dulu nih, entah soal duitnya lah, soal IELTS-nya, you still have time. Karena ini apply-nya biasanya setiap setahun sekali dia ganti gitu loh regulasinya. Nah, ini sebagai summary aja, please take note teman-teman karena ini penting banget buat plan kalian ya. Pertama, fee-nya, biayanya itu pada naik. Ini kita highlight student visa aja yang naik ya. Belum visa-visa yang lain. Jadi misalnya kalian ini lagi WHV, lanjut ke student visa, visanya naik. Habis dari student visa, lanjut lagi ke grad visa, itu naik juga biayanya. So, this is super important to get updated every 1st of July, gitu ya. Yang kedua, updated financial capacity requirement. Maksudnya apa, Kak? Kalian kan kalau mau daftar, itu harus kasih financial capacity, bank statement, rekening koran, istilahnya bahasa Indonesianya. Jadi harus nyiapin duit dulu berapa sih perlunya. Nanti kita akan detailin lagi. Cuma ini salah satu syarat yang dirubah gitu ya atau diupdate dari pemerintah Australia. Yang ketiga, ini tadi ada tanya juga nih soal PTE, IELTS segala macam. English language requirement itu masih sangat penting. Mungkin tidak banyak berubah tapi sangat penting. At least kalian bisa IELTS-nya 6. Nanti detail akan ada di slide berikutnya ya. Terus ada stronger documentation and evidence gitu. Stronger documentation apa? Yang tadi GS yang kita bahas tadi kan. Makanya kita bahas di awal karena memang um, nggak perlu visa change like this gitu ya. Sebelum-sebelumnya tuh juga itu udah penting gitu loh. Tapi kita mention lagi supaya pada ingat gitu loh kalau ini bakal penting banget. Nanti juga sebenarnya ada poin kelima yaitu mengenai kalau student visa kalian di reviews itu caranya seperti apa biar kita bisa solve the issue atau bisa naik istilahnya naik banding gitu ya supaya visanya terima. Itu salah satu poin yang nanti akan kita bahas juga. Now, let's move on to application fee. Nah, sama financial capacity tadi ya, karena ini berhubungan dengan duit. So it's so important, apalagi in this economy gitu ya, kalau orang-orang sekarang bilangnya. Um, Coba deh, Kak Cindy boleh jelasin, ini kan banyak banget nih duit dolar-dolar, bedanya apa nih gitu. Boleh mungkin dijelasin dulu. Boleh. Ini tentang duit-duitnya ya. Iya nih, Tiap tahun cuan. memang selalu berubah ya. Ini aware ya. Ini mungkin bisa harus up to date. Memang setiap 1 Juli itu selalu ada perubahan. Em, kalau dibaca satu-satu mungkin bingung ya. Ini banyak banget perubahannya. Mungkin aku bakal langsung fokus ke Indonesianya gitu. Sebenarnya Indonesia market di Indonesian passport itu sekarang itu nggak terlalu signifikan perubahannya di compare dengan yang tahun sebelumnya. Karena sekarang ini perubahannya itu sekarang naiknya 2050 per student visa ya. Dan sebelumnya itu 2000. Ya, jadi cuma naik $50. Nggak banyak, nggak signifikan. Sedangkan kalau kamu nggak pakai paspornya Indonesia di luar ASEAN country itu sekarang harganya 2.500. Pengecualian kalau misalkan anak-anaknya belajar bahasa Inggris saja, ELICOS ya, di Australia namanya ELICOS program. Itu cuma belajar bahasa Inggris dan itu harganya 2.050 untuk semua applicant.
Nah, untuk extra applicant sendiri itu adalah dependent visa namanya. Jadi untuk dependent misalnya kalau kalian udah ada suami atau istri atau partner de facto ya di Australia, itu ada additional cost lagi. Harganya nggak naik, tetap sama. Cuma kalau untuk yang di luar Indonesian passport itu naik jadi 1.530. Sedangkan extra applicant under 18 itu kalau kalian punya anak. Kalau kalian bawa anak itu ada additional juga, tapi nggak ada perubahan juga untuk Indonesian passport gitu. Nah, mungkin yang perlu kita mention juga untuk di bagian income, mungkin lebih ke bagian income. Jadi ada dua financial capacity requirement, ini ada dua macam. Dua macam itu adalah kalian mau show-nya adalah deposit di bank atau ada income, ongoing income namanya. Nah, di sini ada Salary slip ya. ya, betul betul betul. Apa sih bahasa Nah, Indonesianya? payslip ya. Ya, bukti Bahasa gaji Indonesianya gitulah. apa? Gaji ya. Betul. Salary slip. Salary slip lah ya, gaji gitu. Jadi biasanya 3 bulan sebelum 3 bulan atau enggak kontrak kerjanya kelihatan jelas gitu. Tapi kontrak juga nggak cukup sebenarnya. Biasanya bakal diminta juga em, gajinya, Poundnya ya. payslipnya per bulan. Jadi ada dua macam yang bisa kalian provide untuk financial kapasitas. Itu deposit di bank atau enggak ongoing income kalian. Kalau mau dua-duanya bisa nggak? Bisa. Karena kita juga kebetulan ada beberapa case yang memang ini mungkin aku bisa ceritain setelah ini ya. Tapi salah satunya itu adalah kalau memang deposit income, maksudnya deposit di bank aja, itu biasanya adalah cuma perlu cover. Kalau kalian lihat di slide itu adalah application must show enough money ya untuk cover travel cost, living cost, tuition fee, school fee, sama family members included in application gitu. Kalau kalian nggak ada family dan sebagainya, itu requirednya itu 29.710 Australian dollars. Jadi kalian harus ada uang di bank itu segini totalnya gitu. 300 ya, 350 ya sekarang. Indonesian IDR berapa ya sekarang? Kalau kalian kursusin bisa kalian lihat Indonesia rupiahnya berapa gitu, tapi ini nggak bakal berubah untuk tahun ini, jadi kurang lebih segini. Tapi misalnya nih kalian nggak ada uang segini banyaknya, nggak ada uang di bank, jadi kita bakal langsung instead of di bank, kita minta kalian mau buatin jadi kontrak kerja, mau show kalau kalian tuh sebenarnya ada ongoing income atau siapa yang sponsor kalian itu sebenarnya ada kerjaan di Indonesia. Nah, di sini kalian harus buktiin kalau kontrak kerjanya itu dalam 1 tahun itu ada dapat gaji totalnya itu 87.856. Itu kontrak yang perlu di show ya. Dan itu berarti ntar 87.856 ini dibagi 12. Jadi kalian bisa hitung per bulannya berapa. Dan itu kalian harus kasih payslipnya segitu dalam bulanan kalian dapat. Kalau Atau kalian udah mungkin surat memenuhi, keterangan ya. Surat iya keterangan dari betul, kantor betul, ya biasanya ya. betul, betul. Surat keterangan kantor dan payslip. Hmm. Nah, misalnya nih kalian bilang, aduh, kalau memang sponsor, jadi biasanya kalau applicant student ini biasanya memang pasti ada sponsor ya. Nah, maksudnya yang sponsor yang bakal ada support either parents atau mungkin family members. Ada juga sebenarnya kita beberapa pengecualian juga sebenarnya. Ini case-nya yang memang ada income, ada ongoing income, ada juga savingnya. Tapi mungkin savingnya ini misalnya rada pas-pasan atau mungkin mungkin ya segitulah, kurang lebih 300-an atau 400. Biasanya kalau memang ada tambahan lagi dari ongoing income, kalau bisa provide kita juga minta sebenarnya. Contoh beberapa case yang bagus itu biasanya PNS. PNS itu kan lebih stable ya income-nya, biarpun income mereka nggak sebanyak yang mereka nggak dimintain sebanyak ini 87.856, tapi karena PNS itu lebih stable, sebenarnya itu adalah good evidence untuk student visa application kalau memang sponsor kalian itu sebenarnya ada ongoing income yang stable gitu dan masih ada saving. Jadi kalau memang dua-duanya dikombine juga
sebenarnya good options. Hmm. Hmm. Nah, ini tadi kan nanyain kalau main student applicant sekitar 29.000 atau 30.000 dolar lah ya. Itu Iya. ya take note aja, prepare sekitar 350 juta, teman-teman. Ini nilai rupiah aja sih sebetulnya ya. Kalau nggak salah, ini tahun lalu mirip-mirip juga nggak sih? 29.000 ini Iya, mirip-mirip. Sebenarnya around nggak the ada same perubahan, kan? nggak perubahan yang signifikan, iya. Ya, cuman karena rupiah kita jeblok, jadinya signifikan gitu loh. Let's say kayak last year bulan April itu sekitar 10.000 rupiah, 10.500 lah. Sekarang udah 12.300 atau 12.500 misalnya. So it's a huge difference. I know it sounds really terrible ya untuk orang-orang Indonesia, but this is the reality. If you want to come to Australia, mesti prepare segitu dulu gitu. Otherwise, misalnya, Kak, aku baru lulus SMA, gimana cara iniin duit ya dari orang tua gitu kan, sponsor kalian orang tua. So, orang tadi dibilang sama Cindy juga, orang tua harus menyertakan detail eh, bank tadi mungkin sama gaji juga gitu ya, bisa mempengaruhi kelulusan kalian. Maksudnya lulus visanya dulu lah gitu. Alright, nah sebentar ya. Tadi kayaknya tim kita udah decide siapa yang menang tadi ya. Ini biar sedikit inilah, biar sedikit Refresh. refresh gitu ya. Tadi ada beberapa orang yang, mana ya? Ada 3 orang nih yang cepet-cepetan, si Fati, Olga sama Khawatul Imam yang cepet-cepetan gitu ya. Tapi apakah benar? Oke, kayaknya sih yang Fatih yang menang ya, karena dia jawab paspor, IELTS test sama ID itu kan KTP gitu kan maksudnya, gitu. So, congratulations buat Fatih, bener nggak sih namanya Fatih? Harusnya ya. Nanti tim kita akan DM Fatih ya, atau kamu juga bisa kasih tahu apa namanya chat. Kemungkinan besar tim kita si Dila ada ngechat kamu sebelumnya buat nge-remind soal webinar ini gitu. Jadi you can chat with her again, letting her know, oh hey, I won the prize gitu. So congratulations. Oke, now lanjut ke IELTS sih, banyak banget tadi ngomongin soal PTE. Nggak apa-apa kita bahas IELTS dulu aja. Baru nanti kita bahas soal PTA gitu ya. Karena kita udah nyiapin slide-nya dulu yang IELTS kan. Jadi generally memang kalau mau visanya lancar, lulus gitu ya, overall skornya minimal 6 gitu. Tapi ini juga akan berbeda tergantung dengan kalian mau lanjut apa kuliahnya gitu. Apakah Elikos atau gimana? Coba deh sini aja jelasin takut salah aku. Silakan. Nggak apa-apa. Kalau untuk English requirement sendiri itu memang sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi memang ekspektasinya lebih tinggi sekarang. Ekspektasi ya, aku bilang ekspektasi karena memang setiap sekolah masih ada beda-beda. Mereka ada beberapa requirement yang memang harus ada IELTS, sebagian yang nggak perlu IELTS, atau ada sebagian yang memang directly bisa tes di sekolahnya gitu. Jadi ada beberapa perbedaan, ada perubahan. Tapi ekspektasi generally bakal lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kalau kalian lihat sendiri dari kalau lihat dari tuition tadi ya, dari visa fee sendiri itu kan dibedain sekarang, ELICOS sama student visa untuk belajar di college atau universitas. Ini di completely separated karena memang bisa dilihat pathway-nya memang mereka mau completely clear. Kalau kamu memang Inggrisnya masih nggak bagus, jangan masuk ke college gitu misalnya gitu. Mungkin lebih ke situ ya sebenarnya gambarannya memang imigrasi pengen kasih kalian pathway-nya gitu. Kalau memang nggak bagus, jangan push ke uni atau ke college, tolong belajar IELTS, ELICOS gitu properly. Nah, jadi di sini English requirement itu sebenarnya kita udah rekomendasikan overall itu lebih baik 6 6 untuk main course, tapi ada
ada yang bawa, seperti aku bilang masih ada optionnya tergantung cases. Nah, jadi misalkan kalau untuk anak-anak yang di bawah itu sendiri, kita biasanya bakal merekomendasikan untuk ada IELTS, ada belajar bahasa Inggris ya. Nah, di sini kalau misalnya anak-anaknya masih di, misalnya ada beberapa yang memang kita kasih clear pathway-nya, misalnya kalau kalian IELTS-nya masih 5 nggak nyampe 6, kita perlu tambah 20 weeks early course. Misalnya lihat di PPT ya, jelaskan. Kalau misalnya kalian 5,5 nggak nyampe 6, kita tambahin 10 week early course ditambah dengan kursus kalian misalnya gitu. Itu yang memang biasanya kita rekomendasikan ke anak-anak. Bentar deh Dan sini. Kayaknya kalau orang awam masih belum paham. Apa maksudnya 20 weeks early cost, 10 week early cost? Gini teman-teman ya, jadi kalian itu misalnya syarat amannya itu IELTS-nya 6. Tapi yang kalian bisa dapetin cuma 5,5. Apakah masih bisa kuliah di Australia? Masih bisa, tapi kalian opsinya adalah either kalian tes lagi IELTS-nya sampai dapat 6 atau kalian ikut ELI course, English course lah gitu. Dengan tergantung nih IELTS kalian berapa? 5,5 kah? 5 kah? Gitu. Kalau 5,5 kalian harus kuliah ELI course dulu istilahnya 10 minggu. Kalau cuma 5 itu 20 minggu. Gitu maksudnya ya, teman-teman. betul, betul. Gitu. Thank you Tias, benar-benar. Nah, Oke, ini juga mungkin lanjut. bisa kita tambahin lagi untuk checklist untuk working holiday visa deh. Sekarang kan ada yang udah, apalagi udah ada extension sekarang anak-anaknya dari student visa lanjut lagi ke student visa. Ini sebenarnya ada English exemption yang mungkin banyak yang masih belum aware juga. Itu kalau kalian udah 2 tahun pernah belajar di Australia, itu untuk minimal level sertifikat 4 ke atas sebenarnya itu udah ada exemption. Kalian nggak perlu nggak perlu IELTS, nggak necessary untuk provide IELTS gitu. Dan tapi kita harus provide proper sertifikat ya yang udah pernah kalian kerjain di Australia. Jadi ada beberapa anak-anak case-case-nya ada beberapa yang nggak ada sertifikat sama sekali atau mungkin cuma transkrip doang. Jadi nggak lulus sebenarnya. Itu sebenarnya nggak dapet tes, nggak dapet exemptions. Jadi kalian harus properly provide kalau kalian memang complete successfully kursusnya. Dan di sini kalau udah lebih dari 2 tahun kursus itu, kalian udah nggak perlu lagi IELTS, nggak provide lagi IELTS Oke. Ini yang di pengecualian ya, teman-teman. Nah, mungkin aku bahas pertanyaan yang ada di chat deh soal PTE gitu. Kalau PTE gimana? Syaratnya ada yang berubah nggak? PTE sendiri tetap sama dengan IELTS. Maksudnya kita biasa equivalent ya. Jadi equivalent biasanya kalau misalkan bentar aku kasih konteksnya, tetap lebih tinggi dari biasanya. Tapi kalau PTE sendiri misalnya nih, kalau IELTS 6 equivalent sama PTE itu adalah 47. Kalau Poinnya IELTS ya. 5,5 ya ada angkanya. Jadi kalau hasil PT kalian berapa, biasanya kita lihat IELTS score-nya berapa. Jadi PT itu start dari 31, 31 itu IELTS 5. Kalau 39 itu IELTS 5,5, sedangkan PTI 47 itu IELTS-nya 6. Kalau kalian nggak hit number ini berarti kan di bawah itu, atau mungkin kalau memang kalian hitnya cuma PTI 31 ya yang IELTS 5, berarti sama lagi seperti yang kamu bilang tadi Tias, kita perlu tambah 20 week early course untuk belajar di Australia atau gimana untuk lanjut Hmm. college dan sebagainya. Ini kenapa Um, penting banget ya kita mention soal ini karena kan eh, kalian kesiapan dananya juga gitu. Elikos kan harus bayar lagi istilahnya gitu ya. betul. Kalau kalian sponsor orang tua harus mempersiapkan dananya kalau memang nggak mau lagi English test yang IELTS tadi pengennya Elikos gitu. So you have to consider this part juga gitu. Aku mungkin melemparkan karena tadi banyak bahas soal PTE, English segala macam. Aku mau lempar dulu deh ke audiens. Ada yang mau open mic nggak nanyain soal spesifik soal IELTS? Aku kasih satu pertanyaan aja sebelum kita lanjut ke yang lain. Halo Kak, Ada nggak? Eh, Nah, langsung, monggo.
ini Kak, aku mau tanya, kan kalau misalnya belajar IELTS tuh gampangan yang general Kak. Kalau misalnya kita belajarnya yang general itu nggak apa-apa Kak, atau lebih lebih di prefer yang akademik Kak? Oke, kalau ini Heeh. sebenarnya nggak signifikan kalau memang sekarang kamu pathway-nya, kalau next pathway kamu itu ke college, sebenarnya general nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ke universitas itu bakal minta akademik. Itu yang kayak khusus kayak sekolah untuk chef gitu-gitu nggak usah ini ya Kak, Iya, nggak usah itu yang vocational ya. Jadi kalau ngomong heeh, vocational courses, vocational college ya, biasanya heeh, general training masih acceptable. Tapi kalau oh untuk general. ya sebenarnya kalau untuk levelnya itu lebih ke S1, S2 itu bakal minta akademik. Oke. Mm-mm. Oke, Nanti Nah, ya. oke siap Kak. aku Oke Kak. menambahkan juga. Ya, gimana? Mm-mm. Ya Oke. Kak. Boleh. Aku mau nambahin juga buat teman-teman yang lain yang dengerin juga nih ya, karena em, ada yang mungkin ke Australia pengennya S1, S2. Oke, that's fine. Tapi kalian sebenarnya ada opsi lain namanya VET, Vocational School gitu, teman-teman, yang dia levelnya diploma. Dari syarat itu lebih ini sih lebih agak mudah lah ya, diperingan gitu. Terus juga biayanya juga lebih murah biasanya, sama lama kuliahnya juga lebih sebentar. Jadi bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mungkin terbiasa di sistem Indonesia habis S1 harus S2 gitu. Sementara sebetulnya nggak apa-apa kayak turun level istilahnya ya ke diploma. Tapi di sini tuh walaupun kalian turun level eh, masih diakuin ijazahnya, pengalaman kuliahnya gitu. Yang penting tadi ya semua plan kalian itu harus disiapin bener-bener gitu loh, kayak GS tadi gitu loh. Kenapa kalian mau pindah gitu? Misalnya udah S2 mau pindah ke diploma kenapa? Harus harus kasih tahu gitu. Alright, kita lanjut dulu ke, nah ini juga soal visa cancellation atau di refuse visanya. Kalian udah apply, misalnya tadi em, dari WHV mau lanjut ke student visa gitu ya, udah apply, tunggu lama, tapi ternyata tidak diizinkan untuk kuliah di sini, gagal gitu ya, atau mungkin dia baru lulus SMA atau udah kerja di Indonesia, ternyata udah nunggu-nunggu nih lama visanya nyampe, nggak taunya di refuse gitu. Kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan sini soal ini? Oke, boleh. Ini aku jelasin dulu ya. Jadi sebelumnya ART ini adalah EAT. Mungkin anak-anak di sini yang udah familiar sama EAT, AAT ya. EAT itu sama dengan ART. Beda, sekarang diperubahin aja apa namanya departemennya. Cuma sama, konsepnya tetap sama. Cuma sekarang ini perubahannya adalah di pertanggal 1 Juni 2026. Bulan lalu ya, tepatnya itu sekarang udah ada perubahan di mana applicant itu sekarang kalau mau apply bisa apply kalau udah di refuse. Hanya saja kalau memang kalian masih kurang dokumennya kurang lengkap atau kalian nggak cuma apply aja. Dan ini banyak banget case-nya sebenarnya kayak gini. Sebenarnya banyak banget. Jadi dari pengalaman kita juga sebenarnya kalau lihat dari application, aku nggak mau ngomong tapi banyak yang kita lihat itu sebenarnya banyak yang apply ART itu cuma apply aja tapi nggak tambahin dokumen. Dan ini sebenarnya jadi cuma apply aja. Jadi mm, banyak banyak orang-orang lain itu biasanya mereka cuma apply dan mereka bakal nunggu sampai ART ini manggil atau mengontak aplikannya bilang halo kita udah mau siap proses application kalian, tolong provide ini dulu kayak gini sistemnya. Dan banyak case yang memang ya nggak pernah, mereka cuma apply aja nggak ada persiapan apapun tapi mereka tunggu sampai dipanggil baru dipersiapin. Nah sekarang ini nggak ada lagi yang kayak gini. Perubahannya adalah kalau udah apply harus lengkap semua. Kalau kalian nggak lengkap, ART itu sekarang punya right untuk review kalian without asking.
Mereka punya right untuk reviews application kalian tanpa minta dokumen ekstra atau panggil kalian. Ini perubahan yang sangat signifikan. Dan jujur, dari pengalaman kita sendiri, sebenarnya kita sendiri sebenarnya nggak suka dengan, biasanya kalau kita apply ART itu kita biasanya bareng-bareng dengan klien kita, dan kita biasanya langsung submit dengan uh, alasan yang memang perlu kita persiapkan untuk ART itu sendiri. Dan maksudnya kita langsung submit, kita biasanya nggak nunggu, karena jujur, karena berhubung ART itu sendiri prosesnya sangat panjang ya, bukan cuma 1 bulan 2 bulan, itu bertahun-tahun, setahun 2 tahun. Bayangin kalau kalian hari ini dapat refusal, dan kalau kita udah ada, kita kan biasanya kalau udah ada refusal, kita udah tahu alasannya apa-apa aja. Kita biasanya bakal summarize ke klien kita, oke, kalau ini refusalnya, alasannya ini, jadi kita harus tackle-nya gini-gini, solusinya ini, tolong siapin ini. Nah, kalau udah disiapin, biasanya kita langsung submit, kita nggak nunggu-nunggu, karena kalau udah 2 tahun lagi kita baru nunggu, bayangin banyak nggak yang kita missing selama 2 tahun ini. Pertama itu, kedua, case-nya banyak ya, maksudnya kalian kalau masih baru kan biasanya lebih jelas ya sebenarnya ini yang perlu kita kerjain. Tapi kalau 2 tahun setelah ini baru kita kerjain, sebenarnya banyak hal yang memang nggak jelas, jadinya nggak clear. Dan ini aku denger banyak banget dari klien-klien yang, maksudnya dari pengalaman-pengalaman yang aku denger ya, banyak orang yang memang kena reviews dari ART case karena mereka lupa submit gitu, lupa sebenarnya harusnya mereka provide ini tapi nggak di provide. Jadi, nah, dan salah satu lagi yang perlu kita aware adalah ART itu sendiri adalah ongoing application, dimana dari awal sampai akhir kalian bisa tetap tambahin dokumen terus. Jadi bukan cuma pertama kalian submit udah done, atau waktu dipanggil itu udah done, no. Jadi itu ongoing proses application, dimana kalian punya right untuk masukin dokumen terus tiap bulan juga boleh. Nah, dan ini yang sebenarnya di-emphasize ART itu sendiri. Mereka nggak mau lagi panggil-panggil, mereka mau kalian lebih proaktif untuk provide dokumennya. Dan Ya, ini menurut aku sangat penting sih. Ya. ya, karena yang submit, em, yang mau daftar student visa atau yang udah daftar itu juga banyak banget teman-teman gitu. Dan kuota, again ya, tadi dibilang sama Cindy di awal, kita tuh punya kuotanya. Em, Makanya kita kayak kompetisi lah sama yang lain gitu. So if your visa get cancelled, bukan cancelled, di refuse gitu ya. What should you do to win gitu the heart of the Nah, immigration officer dan gitu. memang, dan juga untuk sebagai agent ya, kita selalu aware, misalnya, karena kalau student kita misalnya kena reviews, kita biasanya bakal menjelaskan proses ini, dan yang pasti kita juga menginformasikan, kita nggak ada additional cost lagi untuk ART student kita, klien kita yang udah jadi klien kita nggak ada additional cost untuk membantu mengsubmit application ini. Dan kita juga, jadi student cuma perlu bayar ART-nya langsung ke ART-nya, ke departemennya. Dan kita juga sebenarnya lebih ke genuine care ya, karena klien kita sendiri, karena posisinya kalau ART ini di approve, kalian dapat refund 50%, dimana itu lumayan ya. Jadi Hmm. sekarang Dari ini visanya ya dari atau apa yang ART di cost, oh cost arte ART kosnya. ini, Oke. betul. Dan banyak sebenarnya, kalau banyak applicant dari yang aku tahu, banyak orang nggak ngeh dengan ini. Mereka nggak tahu kalau mereka masih punya hak untuk dapat 50% balik kalau ART approve application mereka. Dan ini Oke. biasanya kita bakal ya, ini yang mungkin perlu di aware untuk kita informasikan ke setiap orang gitu. Oke, oke. Alright. Now, sebetulnya kita udah 15 menit sebelum selesai ya. We have Q&A time nih. Um, Mungkin aku buka dulu nih mikrofon. Siapa yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Kayak tadi ya, ada yang bertanya. Monggo. Karena mungkin kalau lewat em, chat kurang gitu ya. Nah, ini siapa nih? Kalawatul Iman.
Panjang nih pertanyaannya. Mau di mikrofon aja, silakan. Halo, Iman ya namanya ya. Mau nanya lewat chat I don't see. Oke. Atau kita baca aja ya. Kita baca pertanyaannya ya. Kita bahas di seperti ini. Oh, oke oke, sure. Oke, Kak mau bertanya, mungkin ini kayaknya di luar pembahasan atau tema hari ini. Kalau dari pemerintah seperti LPDP, kan nggak harus sertifikat bahasa Inggris, tapi harus ada LOA dari kampus luar negeri. Dapatnya gimana? Em, Menurutku ya, regardless kamu mau daftar kuliah dimanapun, lewat LPDP itu harus ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Apalagi kalau kampusnya itu yang base-nya bahasa Inggris itu, apa namanya pembelajarannya. I don't think nggak harus sertifikat bahasa Inggris harus ya harus ada gitu. Cuman mungkin kita bahas gimana dapat LOA generally Boleh. gitu ya. Boleh mungkin di sini ceritain gimana dapat LOA. Boleh, dan ini mungkin aku tambahin juga ya. Sebenarnya ini kalau kalian buat suatu enrollment itu ada dua macam. Maksudnya enrollmentnya melalui sekolah dan juga imigrasi. Kalau kalian enrollment sekolahnya nggak perlu nggak diminta IELTS pun, tapi imigrasi visa pasti minta IELTS gitu. Sesuai dengan requirement itu sendiri untuk visa application ya, bukan untuk LOA. Tapi anyway, coba kita start. Kalau LOA itu sendiri itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Mungkin ada beberapa pengecualian ya. Misalnya kalau misalnya ini kalau Watul Iman ya, misalnya kalau kamu sebelumnya udah pernah sekolah di luar negeri atau kamu udah ada beberapa qualification yang memang membuat kamu eligible untuk kena waive Englishnya, kemungkinan besar mereka terima kamu tanpa English, kamu dapat offer letter gitu. Aku permudah Jadi deh, maksudnya Cindy apa? Aku ngerti, tapi orang semua nggak ngerti mungkin. Banyak oke. orang. Misalnya, kalian pernah kuliah di Malaysia atau Singapura, S1-nya. Itu pakai Betul. bahasa Inggris kuliahnya. S2, lanjut S2. Perlu nggak bahasa Inggris? Kemungkinan ada tidak nggak perlu gitu di exemption tadi gitu loh. Pengecualian. Tapi untuk kuliah, Betul. untuk LA. Kalau untuk visa, bisa nggak? Nggak pakai, Enggak. Masih perlu. masih perlu gitu. Iya, betul. Jadi jawabannya, jadi ada dua apa istilahnya application teman-teman kalau kuliah di luar negeri. Kayak sini tadi bilang ya, enrollment kalau dia ngomongnya tadi itu syarat ada dua aplikasi lah. Pertama kampus, yang kedua imigrasi gitu visa kalian. Itu harus dibedain tapi untuk aman ya harus ada IELTS-nya. Oke ya. Coba kita bahas lagi pertanyaan Kak, untuk kuota itu di mana ceknya? Di occupation shortlist kah? Ini ada kok. Mungkin ini untuk siapa pokok namanya kamu Oh, bisa langsung DM aja ntar Dila bisa informasiin. Biasanya ada di immigration website ada. website. Dia bisa dicek kok. Ntar kamu DM kita aja langsung. Ntar aku update kamu. Biasanya ada di ya bisa dicek. Oh, Jadi selalu bisa kelihatan kok angka-angkanya. Tiap tahun, tiap bulanan itu ada berapa-berapa kuota yang di-invite dan sebagainya gitu. hmm. Boleh deh nanti kita coba di Instagram kita misalnya ya. Kita bikin informasi kuota-kuota atau tadi kan ada perubahan-perubahan apa-apa aja dari biaya misalnya. Nanti kita bikin postingan supaya nanti teman-teman lupa nyatet misalnya bisa refer ke sana gitu ya. Ada lagi nggak yang pengen nanyain sebelum kita ke kuis terakhir nih gitu? Atau Dila, kira-kira Dila ada yang perlu kita bahas nggak Dila dari pertanyaan teman-teman ini? So far semuanya udah kejawab sih Kak. Aku juga udah sambil bales nih di komen ntar. Oke, ini teman-teman ada yang lagi WHV nggak? By the way, yang join webinar ini? Ada yang WHV atau lagi masih di Indonesia mungkin?
Oh ini ada nih. Oh, ada. Rahman, Oh, banyak. Oke. Matthew, Akasia, Poko juga Oh, ya. Si Poko ya, mungkin ketawa kita nama Poko. yang bertanya deh ke mereka. Kesulitan kalian apa? Dari WHP ke Student Visa, kesulitannya apa sekarang? Ini konsultasi sebelum sebelum konsultasi beneran. Jadi kita bisa bantu jawab gitu. Tapi udah sertifikat. Halo Kak. Oh, gimana? Oh, ini sih Kak, kalau aku tuh bingungnya itu kalau eh, kita udah di apa namanya, udah dapat student visa, terus kan katanya untuk yang ibaratnya kan pengennya ke Sydney Kak. Cuma katanya teman-teman tuh udah kayak housing crisis, terus biaya hidupnya mahal gitu. Itu masih masih possible bisa survive nggak sih Kak? Takutnya Oh, sekarang di takutnya mana? nggak bisa survive. Sekarang di Griffith, New South Wales. Oh, New oke. South Wales. Oh, oh. Masih deket lah, nggak jauh. Nggak jauh beda lah, Iya, mahal dikit lah. Tapi mungkin tapi aku masih masih mungkin untuk survive ya Kak ya. Takut takutnya pas sudah student visa di sana itu bingung gitu Kak. Ya, Mau mau iya mau survive-nya itu gimana? Mungkin ceritain kalau misalnya ada ya Kak pengalamannya yang udah sekolah di sana itu gimana Kak? Apa mereka gampang cari kerja atau untuk survive itu gimana gitu Kak? Ada tips dan triknya mungkin Kak? hmm, mau aku jawab apa gimana Tias? boleh boleh. Apa aja ya boleh ya. Sebenarnya kalau aku jujur ya, kalau aku ditanyain kayak kayak gini, aku selalu bilang, em, kamu tahu kan Australia itu selalu ada minimum wage. Itu memang nationally itu bakal semua sama income, roughly sama. Tapi memang di bagian life expense itu bakal berbeda setiap states. Yang pasti memang di sini itu paling mahal di compare sama yang lain. Dan menurut aku kalau memang kamu udah aware Australia Sydney, particularly di sini itu bakal mahal, mungkin ini lebih ke money managementnya at the end of the day, atau kamu cari kerja yang lebih bagus. Dan memang bener, tapi tergantung dengan kursus jalur pathway kamu ke depan apa. Kalau memang kerjaan kamu itu lebih promising di Sydney dan kerjanya lebih banyak di Sydney, kemungkinan memang gaji kamu mungkin bakal lebih tinggi lagi di Sydney. Tapi misalkan kalau kamu kerjanya di bagian, contoh deh, ngambil engineer, biasanya engineer atau construction led work lah, itu mungkin banyaknya ngambil di Perth atau karena memang lagi banyak construction work di sana. Tapi ya life expensesnya sangat murah, gaji mereka tetap tinggi karena memang minimum wage Australia semua sama ya gitu ngomongnya. Nah, jadi tergantung masing-masing preference menurut aku dan pathway gitu. Kalau menurut kamu Iya ada sih. tambahan Tias? Karena aku di Sydney ya, Iya. mahal memang mahal. Cuman kalau pasti ada cara lah dari lifestyle dan Ya lain-lainnya. kan? Kalau kamu itu tadi Tergantung. Siti bilang kan kerjanya apa, mau nyari di mana. Kalau memang banyaknya di city, then maybe you have to go a bit further away dari city buat tempat tinggal misalnya. So you can save the cost untuk eh, living cost-nya gitu ya, untuk sewa kamar rumah gitu. Kalau transport ya as always opal aja sih, budgetin aja satu minggunya $50 gitu. Berarti costnya sebulan 200 gitu kan. Unless you have to pakai mobil segala macam sendiri ya, it's another thing gitu ya. Ya mungkin banyak concernnya di Dana. Kalau Dana itu kan pretty much about the lifestyle. And I'm sure kamu WHV juga mungkin ada saving money juga, and that's a good start juga gitu. Nih aku ngomongin soal WHV langsung muncul pertanyaan. Banyak nih ternyata kesulitannya lumayan nih ya keluh kesahnya teman-teman. Aku coba bahas one by one ya. Ini ada Riana bilang dia udah dia kerja di childcare gitu ya. Terus udah ambil sertifikat 3, mau lanjut diploma. Berapa lama Kak diploma biasanya? Kalau diploma ini tergantung ya. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak, kalau Riana sendiri ke depan mau ngambil 485 itu tergantung. Jadi kita harus cari di diploma yang memang qualified course lengthnya untuk 485 visa, graduate visa. Karena banyak Oh, diploma itu oke. Jadi very short.
Yes. Ya, dan make sure cari kampusnya yang memang ada relevan ya, kayak ada Krikos code-nya. Betul, betul. Jangan sampai kamu udah enroll, udah kuliah, nggak taunya kampusnya nggak relevan. Automatically visanya nggak bisa diterima, kayak gitu. Takutnya ya. So, ya, depending on that thing. Terus, coba ya, aku tanya ya. Aku tanya, aku lihat ya. Kalau yang dari Indonesia, monggo-monggo. Kesulitannya apa sekarang? Ini ada yang bilang di bank statement. Egi bilang bank statementnya. Gimana? Terus nyiapin Englishnya juga. Tadi ada ngomong juga kalau nggak salah soal, nih, kalau bukti finansialnya, misalnya udah WHV nih, Hmm. gimana ngasih bukti finansialnya? Kalau WHV itu yang pasti harus ada saving. Ini mungkin perlu kita pertambah. Jadi kita biasa emphasize harus 3 bulan bank statements. 3 bulan bank statement kalian make sure itu ada di atas requirement tadi ya, 30.000 misalnya ke atas. Make sure dalam 3 bulan itu kalian ada uangnya segitu di bank. Ada juga anak-anak yang ada nggak yang require yang ongoing. Biasanya kalau ongoing work itu ada juga yang kasih kontrak kerja, tapi kebanyakan kalau udah ada uang di bank, apalagi untuk particularly untuk anak-anak WHV ya, kalau udah ada uang di bank 3 bulan mereka nggak tambah lagi ongoing kontrak kerja mereka gitu biasanya. Ada juga tapi yang memang sangat minim, pas-pasan biasanya kita minta lagi ongoing income-nya, ada nggak proof kalau kalian sebenarnya ada income gitu. Jadi aku biasanya kasih lebih advice, ada baiknya memang dipersiapkan. Make sure ada dana selama 3 bulan di bank sesuai dengan requirement of visa application itu sendiri. Mungkin aku juga tambahin lagi untuk misalnya Inggris ya, tadi aku juga mungkin ya Tias ya, boleh ya. Hmm. Kalau untuk Inggris sendiri itu mungkin kalian tadi aku mungkin tambahin dikit, kalau kalian ada yang IELTS atau PTE atau mungkin IELTS-nya akademik apa general training. Aku mungkin lebih bisa jelasin sedikit. Kalau PTE itu memang lebih ke computer based English test. Sedangkan IELTS ini kan memang ada bakal ketemu langsung directly sama orang juga, paper dan sebagainya. Nah, kalau anak-anak kalau udah ada yang udah familiar sama PTE, mungkin ada baiknya memang lanjut ke PTE. Tapi ada juga kalau udah familiar sama IELTS, I think it's nothing wrong untuk tetap doing IELTS. Nah, sedangkan kalau kalian perubahannya, kalau ada beberapa orang misalnya kalau dari IELTS ada juga sebenarnya yang memang lanjut merasa gampang banget untuk ngerjain PTE. We have a lot of cases like that gitu. Sedangkan untuk IELTS sendiri kalau kalian mau tahu tadi akademik sama general training, aku bisa tambahin sedikit. Sebenarnya kalau akademik sama general training ini bedanya itu adalah kalau general training itu biasanya memang khusus untuk visa. Visa work sama visa purposes itu sebenarnya general training IELTS. Karena itu tadi kalau kalian misalnya ke depan mau ngambil 485 visa, working holiday visa, atau any skill visa dan sebagainya, itu sebenarnya nggak perlu akademik. Jadi general training udah oke. Tapi kalau memang mau specifically untuk academy purposes, ya itu bakal bogonya untuk akademik. Dan memang lebih hard ya. Jadi case-nya academic case biasanya memang tesnya lebih susah gitu. Persiapannya tes, menurut aku dari yang aku dengar-dengar dari student-student dan pengalaman, kebanyakan tuh kalau mereka melakukan intensif kursus misalnya atau mereka melakukan PTE intensif kursus juga, itu biasanya dikasih celah-celah bagaimana bisa kerjanya lebih gampang atau lebih cepet gitu. Mungkin itu it helps a lot. Dan untuk anak-anak WHV menurut aku karena memang sebelumnya udah pernah IELTS, udah pernah tes, mungkin a lot easier. Itu Oke. aja sih dari aku. Oke, ini kita ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, backgroundnya manajemen sebelumnya gitu ya, terus kerjanya di farm. Terus juga sebelumnya ya, tapi sekarang ada di logistik geochemistry. Tertariknya ngambil trade ini lumayan banyak loncat-loncat gitu ya.
gimana nih, bisa nggak ya? Ini mau ngapain dulu nih? Mau lanjut kuliah apa dulu gitu kan? Reviews atau enggak kan tergantung nih plannya apa. Ya. Mungkin ngambil trade tadi. Hmm. Oke, kalau ngambil trade kena reviews atau enggak gimana? Sebetulnya ini case by case ya. Lebih Iya. enak konsultasi sendiri, konsultasi in person sih. Tapi mungkin Cindy ada mau kasih Aku saran. nambah tas. Aku agree sama kamu Tias. Jadi bukan berarti pasti bakal 100% kena reviews. Yang pasti ini applicant, ini si Rahman ya. Kamu harus jelasin alasan perubahan jurusannya masuk akal. Kenapa kamu pilih ini? Terus kamu juga harus jelas nyambung pengalaman sebelumnya sama rencana karir ke depan itu kamu harus bisa jelasin relevan dengan pilihan kursus kamu sendiri itu. Jadi apa hubungannya? Jadi kita harus kayak alter ceritanya, manajemen, logistik, agriculture ya kamu karena di farm ya. Food Iya. production sama operation itu gimana bisa related dengan kursus kamu sama karirnya kamu ke depan. Ini perlu Itu tadi perlu direct konsultasi sih ini. ya biar Iya, GS-nya strong dan genuine. Itu betul. kita mesti korek-korek lagi sih, korek-koreknya true cerita sebetulnya. Kalau memang tujuannya ke trades, apa yang bisa kita ambil dari cerita itu bisa masuk ke situ gitu kan. So I would suggest to directly ngomong sama kita, dan ini for sure for free ya teman-teman konsultasi. So don't worry kalau yang lain-lain mungkin agen lain ada yang 2 juta lah, berapa juta biasanya, kita enggak gitu. Nah, terus dari Egi, nah ini juga lumayan personal, bukan personal ya. Sebenarnya nggak bisa kita ngerekomendasiin sekarang college apa aja. List kita banyak, tapi kan kita nggak ingat semuanya gitu ya. Buat rekomendasi kampus di Gold Coast atau Perth. Nah, tadi Dila juga baru jawab, mendingan langsung di WA aja. Nggak mungkin kita ngomong langsung mana-mana aja gitu. Oke, ada lagi nggak last question nih teman-teman before we actually move to last quiz gitu ya? Ada nggak yang mau bertanya nih? Open mic deh. Yang dari Indo juga boleh kalau mau tanya. Aku tambah dikit boleh Tias Oh buat ya si boleh. Eki ya. Eki kalau misalnya kamu pilih, ntar pasti kamu boleh tanya juga listnya dari kita. Tapi biasanya untuk general information aja, bagaimana kalian biasanya memilih college-college sekolah. Biasanya kita lebih rekomendasi setiap sekolah itu ada level-levelnya, akreditasinya. Jadi kita harus tetap jadi kita harus aware sama ini ya, karena banyak anak-anak tuh nggak tahu sekolah itu sebenarnya ada akreditasi. Jadi jangan ikut teman-teman aja, akreditasi sekolah itu sangat penting. Karena misalnya kalian tahu, misalnya ini banyak mungkin anak-anak WHV udah tahu nih, misalnya Indonesia level assessmentnya 2 sekarang ya. Negara kita juga ada levelnya, akreditasinya. Jadi kalian harus cari sekolah tuh minimum akreditasinya tuh 2 atau 1, jangan 3. Itu biasanya kita rekomendasikan ke student. Jadi list Ya, sekolah kita juga tergantung ya studentnya dari mana. Tapi kebanyakan kita selalu merekomendasikan akreditasi yang minimum 2, tapi yang paling bagus itu adalah 1. Itu perlu. Terus aku juga rekomendasiin misalnya kalau Eki memang base-nya sekarang di Gold Coast, ada baiknya kalau kamu udah dapat list sekolah itu lebih baik visit school. Nothing wrong sih, go to the school, have a look gitu. Do school campus tour, karena kita juga bisa kita bisa juga organize sama sekolahnya. Misalnya kalau Eki udah dikasih list, kamu bilang oke, aku mau lihat sekolahnya, bisa nggak, ntar Dila education consultant kita juga bisa bantu kamu untuk organize school tour sama setiap kampus gitu. Dan I think dari situ kamu bisa lihat oh mana yang memang oke gitu, atau mungkin di pastry kalau kamu tujuannya juga pastry, jadi kamu bisa lihat kitchen mereka mana yang lebih gede, atau mungkin menurut kamu practically lebih better gitu. Itu sih yang menurut aku baik, bisa jadi ya, good ya. guidance. Mm-mm. Ini ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Belum ada lagi ya kayaknya. I would suggest buat yang kasusnya very specific ya kayak si Rahman tadi ya atau Egi, itu let us know, contact chat with us gitu ya.
detailnya seperti apa, karena setiap orang tuh backgroundnya pasti beda-beda, ceritanya beda-beda gitu. We cannot treat your story the same with other people gitu. Alright. Now the next quiz. Ayo, tadi yang udah um, mendengarkan detailnya ya, pasti bisa sih jawab ini. Yang paling cepat menjawab dengan benar, maka dia menjadi pemenangnya 50.000 rupiah. Lumayan ya. Kalau yang udah tinggal di Aussie mah $5 doang, unfortunately. Tapi ya gitu deh. Belum bisa kita kasih $50. Oke, the question. Ini biar seru-seruan. Sebutkan 3 perubahan utama tentang student visa. Apa aja yang berubah, teman-teman? Tadi ada 4 yang aku tulis. Atau 5 yang aku mention ya. Kira-kira apa aja perubahan utamanya? Boleh deh. Ayo. Ini pada ngetik nih. Pada ngetik 3 lumayan banyak ya. Lumayan kan? Apalagi yang di Indo. Buat yang seseruan aja sih sebenarnya. Udah makasih banyak loh udah stay sampai di apa namanya menit sekarang gitu ya. Ini nggak ada yang mau jawab beneran. Yang Mentang-mentang cuma panjang sih. $5. Aku jawab Next ya. time budget kita harus naikin nih kayaknya. Sebutkan 3 perubahan utama tentang student visa. Adil. Jangan dong gila. Aku aja yang Gila jawab ya. kita by the way. Ada nggak nih? Ini anak-anak WHV nggak mau jawab karena cuma $5. Ya kurang Beneran laku sih, nih. aku. Kurang laku. Biasanya webinar kita tuh cepet banget kalau bukan soal WHV ya. Kalau soal Iya. yang sekolah gitu, yang banyak offshore, anak-anak offshore, itu yang jawab, ada kali 10 orang gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak laku sedih sih ya. Panjang kali jawabannya. Jawabannya sebenarnya, ini kita nggak akan mengumumkan pemenang karena ada yang mau jawab nih. Visi-visi. Nah, Udah. nah, boleh dah. Dah, dialah pemenangnya. Mercy. Mercy. Congratulations, Mercy. Ini Mercy Ayo, atau Mercy? kita speech. Mercy. Abri Financial, yes. That's good. Alright. Tim, tolong catat ya nama Mercy ya. Oke. Nah, before we say goodbye, kita mau survei dikit lah kira-kira untuk kedepannya webinar selanjutnya nih. Kalian mau kita bahas tentang apa? Boleh deh dijawab. Dijawab teman-teman di kolom komentar, kira-kira apa yang harus kita bahas nih? Sebelum-sebelumnya kita pernah bahas soal jurusan-jurusan tertentu, kayak hospitality, childcare, IT gitu. Ada juga bahas soal pengalaman student. Kira-kira ada hal-hal spesifik nggak? Because we would like to hear from you. We would like to, nah, engineering and mechanical. Oh ya, 3D juga mungkin ya. Bakal berhubungan juga sama engineering mechanical. Boleh. Tadi juga ada yang mau masuk 3D juga gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan, nah, carpentry. Wah, laku nih. Boleh deh, bulan bulan akhir bulan atau bulan depan ya kita coba mengundang sekolah yang ada di bidang ini gitu ya. Biasanya kalau kita bahas itu tuh nggak hanya soal berapa biaya sekolahnya, nggak juga sih, lebih kayak potensinya gimana gitu di marketnya. Jadi kalian pun dapat knowledge gitu, nggak hanya kayak oh sekolahnya apa gitu, nggak hanya itu aja. Boleh deh, yang lain ada yang mau nambahin lagi? Kira-kira temanya apa? Tampil ya teman-teman. Ini kalau mau chat sama kita bisa scan barcode ini. Ini adalah WA kita atau mungkin kalian juga udah ada di chat ya sama siapa Dila gitu soal webinar. Terus juga bisa follow Instagram kita juga teman-teman karena kita sering kasih update-update terbaru di sana tentang visa terbaru lah, regulation yang terbaru atau soal event-event juga kayak gini yang mau trading gitu kan boleh
Mungkin kita bahas di next webinar, either akhir bulan atau awal bulan biasanya kita bikin. Gitu. Alright, kalau belum ada yang lagi dibahas, aku mau terima kasih buat teman-teman waktunya pada hari ini. Walaupun weekend, tetap semangat ya. Buat mempersiapkan pindah, terutama dari WHV ke Student Visa yang kita tadi banyak tahu ya. Atau yang dari Indonesia nih, kayak Mucaba kayaknya um, dari Indonesia kayaknya offshore gitu. Thank you juga yang udah join ke webinar ini for free. Let us know apa aja yang kalian pengen tahu, so we can actually take note and help you guys out gitu. Alright, enjoy the next couple of hours of your weekend. Karena kalau di Australia udah hampir jam 5 gitu ya. Semoga enjoy and I hope we will see you again in our next webinar, teman-teman. Thank you so much. Bye-bye. Ya, thank you. Thank you, Tias. Yuk. Thank you, everyone. Thank you, Cindy. Thank you.